One, two, three, let's study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Heri Kusuma, pada pembelajaran online Matematika Wajib kelas 10 SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi itu terdiri beberapa macam. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian perhatikan penjelasan berikut ini. Jika f dan g merupakan sebuah fungsi, maka operasi aljabar pada fungsi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ini merupakan penjumlahan fungsi. F plus gx itu sama dengan fx ditambah dengan gx, di mana untuk pengerjaannya kita jumlahkan unsur-unsur yang ada dalam fungsi tersebut, sama halnya penjumlahan aljabar pada umumnya. Kemudian yang kedua, ini merupakan pengurangan fungsi f min gx sama dengan fx dikurangi dengan gx. Kemudian yang ketiga, ini merupakan perkalian skalar pada fungsi kfx itu sama aja k dikali dengan fx, di mana k itu merupakan sebuah bilangan ya. Kemudian 4, f dikali dengan gx itu sama dengan fx dikali dengan gx. Ini merupakan operasi perkalian aljabar pada fungsi. Kemudian yang kelima, f dibagi dengan gx itu sama dengan fx dibagi dengan gx. Untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x plus 4 dan gx sama dengan x min 3. Tentukan yang pertama a f plus gx, kemudian yang b f min gx. Untuk yang pertama ini merupakan penjumlahan aljabar pada fungsi. Kemudian yang kedua yaitu operasi pengurangan aljabar pada fungsi. Kemudian perhatikan jawaban berikut ini. Jawaban yang a, f plus gx, sesuai dengan definisi itu sama dengan fx ditambah dengan gx. Kemudian kita masukkan fx dan gx-nya dengan 2x plus 4 ditambah dengan gx-nya yaitu x min 3. Kemudian kita operasikan yang mempunyai variabel x dengan yang mempunyai variabel x, dan yang tidak mempunyai variabel x dengan yang tidak mempunyai variabel x. Yang pertama, yang mempunyai variabel x yaitu 2x ditambah dengan x, hasilnya adalah 3x. Kemudian yang tidak mempunyai variabel x yaitu 4 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 1. Jadi nilai f plus gx itu sama dengan 3x plus 1. Kemudian untuk jawaban yang kedua, f min gx itu sama dengan fx dikurangi dengan gx. Fx-nya yaitu 2x plus 4 dikurangi dengan gx-nya yaitu x min 3. Kenapa di sini diberikan tanda kurung? Karena nanti negatifnya di sini itu kita distribusikan atau kita kalikan ke unsur-unsur gx-nya ini ya, sehingga harus diberikan tanda kurung. Kemudian sama dengan 2x plus 4 negatif dikalikan dengan x yaitu jadinya negatif x. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 3. Kalau sudah seperti ini kita operasikan seperti tadi ya. Untuk yang mempunyai variabel x yaitu 2x dikurangi dengan x, hasilnya adalah x. Kemudian 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7 ya. Jadi nilai dari f min gx itu adalah x plus 7. Kemudian contoh selanjutnya, jika diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 5, maka tentukan hasil dari 3fx dan 5fx. Untuk jawaban yang pertama, 3fx itu sama dengan 3 dikali dengan fx. Ya, ini perkalian skalar ya. Kemudian kita ganti fx-nya dengan 3x plus 5, sehingga menjadi 3 dikali dengan 3x plus 5 sama dengan 3 dikali 3x sama dengan 9x, 3 dikali dengan positif 5 sama dengan 15. Sehingga nilai 3fx yaitu 9x plus 15.
Kemudian jawaban yang kedua, 5fx sama dengan 5 dikali dengan fx. Kita ganti fx-nya dengan 3x plus 5. Sehingga menjadi 5 dikali dengan 3x plus 5. Kita distribusikan 5 dikali 3x yaitu 15x. Kemudian 5 dikali dengan 5 yaitu positif 25. Sehingga nilai 5fx itu sama dengan 15x plus 25. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui fx sama dengan x plus 5 dan gx sama dengan x plus 3. Tentukan nilai dari f dikali gx, ya. Maka sesuai dengan definisi, jika ada f dikali dengan g x itu sama saja dengan fx dikali dengan gx. Maka kita langsung saja ganti fx dan gx dengan x plus 5 dan x plus 3. Jadi di sini x plus 5 kemudian dikali dengan gx-nya x plus 3. Kita sederhanakan dengan cara mengalihkan unsur-unsur yang ada di sini ya. Berarti x dikalikan dengan x yaitu x kuadrat. Kemudian x dikalikan dengan 3 itu sama dengan 3x. Selanjutnya 5-nya kita kalikan dengan x plus 3. 5 dikalikan dengan x sama dengan 5x. Kemudian 5 dikalikan dengan 3 yaitu 15. Nah, kita sederhanakan bagi yang mempunyai variabel x yang berderajat 1 yaitu 3x dan 5x. Kita jumlahkan ya. Ini tetap x kuadrat kemudian ditambah dengan 3x plus 5x sama dengan 8x. Kemudian ditambah dengan 15. Jadi hasil f dikali g x itu sama dengan x kuadrat plus 8x plus 15. Kemudian contoh selanjutnya, jika diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6, tentukan nilai dari f per gx, gitu ya. Sesuai dengan definisi, langsung saja untuk f per g x itu sama dengan fx dibagi dengan gx. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk nilai fx-nya yaitu x plus 3. Kemudian untuk nilai gx-nya yaitu x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, setelah itu untuk menyederhanakan kita faktorkan yang nilai gx-nya ini. Ya, jadi x plus 3 tetap, kemudian x kuadrat plus 5x plus 6 kita faktorkan. Di sini x, di sini x. Kita harus mencari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 6 dan jika ditambahkan hasilnya adalah 5. Maka bilangan tersebut adalah 3 dan 2. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita bisa menyederhanakan x plus 3 sama x plus 3 itu kalau dibagi habis ya, tinggal 1, maka di sini nilainya adalah 1 per sisanya adalah x plus 2. Nah, jadi hasil dari f per g x itu adalah 1 per x plus 2. Seperti ini. Demikian penjelasan mengenai operasi aljabar pada fungsi. Kesimpulannya adalah operasi aljabar pada fungsi itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk cara pengerjaannya sendiri sama halnya pada operasi aljabar pada umumnya. Kemudian pembelajaran kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Tidak ada kata terlambat ataupun tidak bisa bagi orang-orang yang selalu belajar dengan tekun dan belajar dengan sepenuh hati. Salam semangat belajar. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.